Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia melihat serunya pertandingan La Liga ya, yang mana hari ini gue akan bahas seputar La Liga, yaitu kemenangan Real Madrid dengan skor 3-0 ya, dan kemenangan Atletico Madrid serta Barcelona yang akan bertanding lagi di tanggal 28 Agustus 2024. Nah, sebelum gua bahas dan ulas, ini gua akan bahas Madrid, gua akan bahas sang bocah ajaib yaitu Endrick yang sekelas dan selevel dengan Bobby Charlton. Dan tentunya gue akan bahas Barcelona juga yang sejauh ini belum bisa mendaftarkan Dani Olmo dan sebenarnya udah bisa melepas beberapa pemain, karena kita lihat tadi pagi itu Clement Lenglet sudah ada di Wanda Metropolitano, yang mana itu adalah markas dari Atletico Madrid ya. Atletico Madrid tetap menjadi ancaman, bahkan Atletico Madrid bisa menjadi nominasi peraih juara La Liga ya, kalau memang dia konsisten seperti permainan lawan Girona. Tapi gue bahas nanti, gue bahas Real Madrid dulu. Real Madrid tanpa Toni Kroos, Real Madrid tanpa gelandang murni, Real Madrid dengan Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Vini. Seperti apa Real Madrid bukan cuma satu pertandingan, tapi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apakah sebenarnya nggak cocok antara Vini, Mbappe, dan Rodrigo? Tapi kita ulas lebih dalam lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, dari TikTok, dari Twitter, dari X, dari Instagram. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke. Real Madrid 3-0. Let's go. Real Madrid sekarang punya challenge baru. Oke, lu mendatangkan Kylian Mbappe, tapi dengan mendatangkan seorang yang bisa dibilang lebih dari pemain bintang dari yang ada di Real Madrid ya, yang ada di, ya ini kan bintang perdebatan cuma Haaland sama Kylian Mbappe ya. Ini baru mau nyusul ada Lamine Yamal, tapi luar biasa talentanya. Resiko memiliki pemain bintang atau resiko memiliki beberapa pemain bintang itu, setiap match pasti lawan ngerasa Madrid ini superior. Dan ketika lu main di La Liga, lawan lu menganggap lu sangat superior, disitulah mereka akan ultra defense. Disitulah mereka akan, kalau bisa parkir bis. Dan beberapa kali Madrid ketika di parkir bis, ya gue belum bisa bilang beberapa kali sih ya. Waktu pertama aja lawan Mallorca itu Madrid berhasil diimbangi ya. Dan kalau Real Madrid datang dengan keadaan superior, dia tidak bisa mencetak gol lebih dulu, itu sangat berbahaya buat Real Madrid tentunya. Karena dimana musuh ketika di ultra defense melakukan counter lalu mendapatkan gol, dia akan lebih semangat dan lebih giat untuk defense ya. Justru Madrid yang akan terbuka nanti, dan berpotensi malah Madrid lagi yang akan kebobolan. Tapi ketika Real Madrid sudah mencetak gol terlebih dahulu, maka Madrid tidak menutup kemungkinan akan lebih dari 2 gol ya, karena lawan akan terbuka secara permainan. Itu pertama, kedatangan beberapa pemain bintang. Dan challenge dari Madrid adalah memang sekarang dia nggak punya gelandang murni. Valverde bukan gelandang. Awal mula dia kan back sayap, terus maju ke depan, gantiin posisi Gareth Bale, terus suka inverted dari back sayap ke tengah, sekarang jadi tengah gitu. Dia bukan back sayap. Tchouaméni memang di gelandang, cuma dia bukan pengumpan handal. Dia bukan dia tidak memiliki kelebihan di passing short pass atau long pass ya. Dia nggak Pogba, nggak, dia Makelele tapi gede badannya. Dia Michael Essien lah ya, Michael Essien. Tchouaméni ada di situ. Mungkin yang menjadikan proyeksi untuk menciptakan assist atau menciptakan bola-bola yang kurang ajar gitu. Ibaratnya untuk seorang striker dimanjain, ada Guler. Gue ngeliat kaki ada Guler nih bagus banget ya. Madrid berhasil mencuri gol cepat di babak kedua melalui free kick dari Valverde yang mana kena deflect akhirnya masuk. Gue nggak tahu kalau
nggak main dari open play itu ketika gimana cara Madrid mencetak golnya. Oke, waktu lawan Atalanta dia open play banget ya, dia main settingnya bagus banget, setnya bagus banget sampai depan. Tapi ketika lawan Mallorca dia bingung. Tapi ketika lawan semalam ya Valladolid dia bingung juga. Jadi 3 gol dari Madrid bukan set play banget ya, bukan ketika gameplay lagi terbuka, lagi berjalan gitu. Satu free kick, satu bola direct dari Militao ya kalau nggak salah, satu lagi itu golnya Endrick. Nanti kita bahas Endrick, kita perdebatkan Endrick. Jadi gue ngerasa Madrid walaupun dia mendatangkan Kylian Mbappe, mega bintang banyak di situ, banyak pemain bintang, tapi itu adalah challenge terbaru karena ketika datang dengan superior, musuh akan auto defense. Dan ketika musuh auto defense, gimana caranya lu menciptakan gol duluan? Kalau Madrid bisa cetak gol duluan, bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 2 maksud gue. Tapi kalau Madrid kebobolan duluan itu repot, ngacak lagi, musuh makin senang defense, itu challenge. Madrid gak punya gelandang ya. Kita bahas lagi ke pertandingan. Gue gak ngerti. Iya, sebenarnya Ancelotti dibilang pergantian bingung, tapi pergantian tepat juga pergantian tepat. Karena setelah ditarik semua pemain, bergantian semua ada di depan ya. Mbappe, Rodrigo, Vini, Arda Güler, ditarik Brahim Diaz, Endrick, Ceballos, satu lagi gue lupa. Tapi justru malah lebih efektif, justru malah lebih cair. Gue ngeliat beberapa kali memang kayak ada bola yang harus dipassing dari Vini ke Mbappe, sebaliknya ada bola dipassing dari Mbappe ke Vini. Itu belum terlihat harmonisnya. Justru waktu lawan Atalanta tuh mereka udah kayak lama banget main bareng. Tapi ketika lawan tim yang parkir kayak gini, gue bilang itu susah sebenarnya ya. Lu nggak cuman berhadapan 1 lawan 1, 3 back langsung ngurung, bukan 3 back, 3 rangkem ya, striker ngambil, gelandang ngambil, back juga ngecover. Jadi lewat 1 orang dikeprak 2 orang di orang kedua, lewat orang kedua dikeprak orang ketiga. Ya, kecuali lu bisa menyelinap kayak Messi, kayak Iniesta gitu, bisa buat ngebongkar. Walaupun Madrid punya opsi shoot jarak jauh, dia punya Tchouaméni, ya dia punya Valverde gitu. Cuma lagi-lagi ketika lu shoot jarak jauh, itu adalah kesempatan buat kiper yang kalau lagi bermain parkir itu rata-rata main udah panas, dia udah enak refleksnya. Tapi untung bola-bola deflect, bola-bola bikin kaget ya. Ini Valladolid tidak setangguh nanti lawan Madrid selanjutnya ya. Jadi itu gue ngerasa Bellingham hilang itu kelihatan juga. Tapi Madrid belum memiliki pemain-pemain yang memiliki assist minimal. Jangan jauh-jauh Seguti, Toni Kroos, Ozil lah. Ozil nggak ada. Makanya respon dari Ancelotti itu langsung masukin Modric. Itu untuk menjaga kestabilan di tengah serta memberikan assist-assist. Itu ya, gue masih pengen lihat Madrid ketika di parkir bus, dia harus tempel, gimana caranya Madrid membalikan keadaan. Ya, dengan Mbappe tanpa Toni Kroos. Karena ketika nggak ada Mbappe, waktu itu masih ada Toni Kroos, justru gue sering mengatakan bahwa lebih bahaya Madrid ketika tidak megang bola. Lebih bahaya Madrid ketika tanpa bola. Maksudnya apa? Lebih bahaya Madrid tuh sering mencetak gol di babak kedua. Lawan Dortmund gitu, lawan Atalanta. Dan ketika musuh mau mulai bermain terbuka, itulah perangkap Ancelotti masuk. Itu yang terjadi. Tapi sekarang Madrid ada challenge. Ya, gimana Mbappe, Rodrigo, Vini kalau diparkir belum bisa sejauh ini. Dia berbuat banyak ya, baru gocek-gocek 1 orang, 2 orang, belum bisa, belum kebongkar formulanya apa nanti ya. Tapi gue yakin Ancelotti pelatih hebat, pengalaman, jam terbang, banyak trofi. Kita lihat gimana caranya justru Madrid sekarang yang diparkir ya. Nah, kita bahas sekarang Endrick ini ketika, bahkan gue juga ya salah satu orangnya, ketika Madrid meminang Endrick, gue menanyakan apa spesialnya Endrick, apa spesialnya nih orang sampai Madrid beli ya. Ternyata memang untuk saat ini gue salah ya, karena gue ngeliat ada beberapa konten kreator Madrid
nyariin orang-orang yang mana nih hatersnya Endrick gitu. Gue sih nggak nyari-nyariin banget ya, karena gue pengen nonton Madrid, Mbappe di Madrid gimana, sama Sorloth di si Atletico Madrid gimana. Endrick keren banget bro, keren banget bro. Sekeren-kerennya pemain bola itu Endrick. Ya, gimana ceritanya ada 4 menit diberikan kesempatan main menjadi sub, ya, 1 shoot 1 gol, bolanya kenceng di pojok. Itu bukan sebuah keberuntungan bro, itu bola dikeker. Besok kalau dia main sebagai sub lagi 3 menit doang, bisa Endrick begitu lagi. Besok tuh dia bisa ngelakuin gitu lagi, karena itu bukan kebetulan. Bolanya memang dikeker, bolanya memang keras. Kalau Ronaldo bilang, ya Cristiano bilang bahwa saya nggak mengejar rekor, tapi rekor yang mengejar saya, itu ada di Endrick. Harusnya gue langsung percaya kalau nih orang memang istimewa banget. Ya, dari pemilihan ketika 5 pemain terbaiknya menurut Endrick adalah Bobby Charlton, itu tuh harusnya gue mikir, gila nih orang wawasan bolanya keren. Gila nih orang referensi bolanya bukan plot twist, kayak ada loh gitu. Yang ngefans, ya banyak yang ngefans Bobby Charlton, tapi untuk usia 16 tahun ngefans Bobby Charlton, kayaknya memang ketika Endrick masuk lapangan dia tuh nyambat. Yang dia masuk nyambat tuh kayak memanggil gitu si Bobby Charlton, pemain-pemain yang udah nggak ada yang disebutin sama dia. Makanya dia sehebat itu. Nggak ada pemain 4 menit diberi kesempatan 1 shoot 1 gol. Ya besok dia main lagi, bisa lah pasti kayak gitu. Makanya gue salah banget menilai Endrick terlalu cepat sampai dicariin mana hatersnya Endrick. Enggak, gue nggak haters sama dia, gue cuma nanya apa istimewanya. Kebukti ya, begitu masuk Mbappe aja butuh berapa menit tuh buat golin Valladolid, nggak gol. Endrick masuk bro, ya Mbappe mega bintang nggak bisa golin, Endrick masuk plek gol. Pasti bisa nanti Endrick di momen-momen tertentu seperti itu, ketika big game seperti itu, atau besok ketemu siapa lagi calon lawan Madrid, ya dia masuk langsung shoot langsung gol dengan gampangnya itu. Jadi kalau media bilang, banyak yang bilang media lebay kalau Endrick nih bakal lebih dari Pele gitu buat ngeledek, enggak, bener dia lebih dari Pele ntar ya. Jadi gue salah menilai Endrick, keren banget Endrick, gue tunggu momen-momen berikutnya. Itu aja dari gue. Madrid, gimana fans Madrid ngelihat Rodrigo, Vini, dan Mbappe di depan? Gue sih belum bisa bilang kalau dia belum nyetel ya, cuma memang butuh chemistry lagi. Tapi dengan datangnya Kylian Mbappe tapi kehilangan Toni Kroos, emang agak challenge yang beda nih ya. Lu pasti jadi superior banget ketika lawan parkir bus, lu kehilangan gelandang pengumpan, dan lu harus membongkar parkir bus itu sendiri. Apalagi nanti ketika Madrid ketinggalan lebih dulu, ya mainnya ngacak lagi, itu akan menjadi challenge yang berat. Maksud challenge, tantangan baru buat Madrid lah gitu. Nah, gue lihat Atletico Madrid ya. Jadi Atletico Madrid nih enak juga ditonton. Ini rekomendasi buat kalian. Lawannya Girona yang sempat gerecokin peringkat 1 peringkat 2 di atas. Jadi Atletico Madrid itu, kalau Madridnya ini Jakarta, Atletico Madrid tuh Cikarang, atau Atletico Madrid tuh Bekasi lah. Atletico Madrid Tangerang, Depok gitu. Dia agak jauhan dari kota. Dan di situ ada kehidupan lagi yang indah menurut gua. Atletico Madrid di situ, Wanda Metropolitano di situ. Lu bayangin skuad Atletico Madrid sekarang ya, di belakang ada Lenormand sama Jimenez dan Oblak tentunya, ada Lino di situ. Terus kanannya kalau Molina masih mau main, masih sering dipakai Molina, tapi di situ ada Llorente yang baru saja mencetak gol, menurutku gol yang spektakuler, shoot dari luar kotak penalti, berawal dari counter attack, nggak berhenti, dia sembari lari dan sembari nge-shoot kencang banget. Itu bisa jadi gol terbaik week ini ya, selain gol Endrick. Dan 1 gol lagi dibuat dari free kick Antoine Griezmann. Dia mengincar tiang dekat, tiang dekat, digebok ke arah tiang dekat dan bola di placing. Cuman bukan masalah gol, ini masalah Atletico Madrid yang memiliki pelatih dengan gaji yang paling mahal ya. Dia memiliki pemain-pemain yang sebenarnya bisa dibilang Atletico Madrid ini the real underrated bro. Alvarez ada di situ. Gue pengen lihat Alvarez lebih cair lagi sih di Atletico Madrid. Ada Sorloth di situ.
Sorloth siapa yang nanya? Sorloth siapa? Sorloth striker gila bro, sadis dia. Jadi dia udah 18, kemarin udah golin lagi belum? Ya 18 gol itu, striker di dunia belum ada yang 18 gol untuk 2024 nih. Baru Sorloth orangnya. Terus ada Griezmann, Antoine Griezmann yang ya pastilah dia legend La Liga lah ya. Terus ada Riquelme, pemain muda baru. Terus ya Llorente, ada Koke masih menjaga kestabilan di lini tengah. Tapi gue pengen si Atletico Madrid berbuat sesuatu gitu. Jangan main cuman defense doang, karena dia udah Atleti sekarang nih udah berani offense dan menguasai bola, tapi ngacak gitu. Coba lu kasih tahu gue role-nya De Paul tuh di mana gitu. Dia di M tapi nggak di tengah ya, double pivot tapi terlalu pinggir. Jadi ketika Atletico Madrid attack, Llorente di pojok ya, pemain-pemain lain di pojok, justru dia malah jadi back sayap. Ini seru sih ngelihat role baru dari Rodrigo De Paul ya. Jadi gue menantikan gimana kancah Atletico Madrid di La Liga dan Champions masuk ke sini. Di La Liga lah pertama kedatangan Sorloth, striker subur, ada Alvarez. Jadi gue ngerasa Atletico Madrid tim underrated dan nggak pernah kehilangan striker-striker tajam ya. Di situ ada Fernando Torres, ada si Aguero, ada Forlan, terus muncul Falcao, terus muncul Diego Costa tiba-tiba, ada David Villa di situ, Luis Suarez, Morata, sekarang ada Alvarez, sekarang ada Sorloth. Jadi sangat ditunggu ini buat apa ya, tim-tim yang kuda hitam lah. Gue nggak ngerasa dia kuda hitam, tapi underrated untuk di dunia iya, cuma di La Liga dia tim atas menurut gue. Jadi gitu aja. Sampai ketemu lagi di tanggal 28 dengan kabar kira-kira Dani Olmo udah bisa daftarin apa enggak, Lenglet udah pergi, Vitor Roque udah pergi, Ansu Fati masih sakit, Frenkie de Jong masih jadi parasit ya. Kita lihat seperti apa Barcelona. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.